dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sungguh Kau layak untuk terima segala pujianku, ucapan syukurku. Haleluya, Kau mulia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang tidak biasa ini, kita masih bisa disatukan di dalam ibadat oleh karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang hidup, yang invisible, meskipun kita tidak secara khusus kita visible di dalam persekutuan bersama di satu gereja. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk ibadat seperti ini. Mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa sebelum kita memikirkan mengenai firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Di tengah kondisi apapun juga, Engkau memampukan dan memungkinkan kami untuk bisa meresponi akan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami ini. Melalui pengucapan syukur kami, bahkan melalui ibadat yang tidak biasa ini. Tetapi kami percaya Tuhan mengerti akan hati kami dan pikiran kami. Betapa sebagian besar dari kami sangat rindu sekali ingin mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Yaitu memberikan pikiran hati kami untuk kami persembahkan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, yang menilik akan kondisi dan keadaan kami masing-masing di rumah. Tuhan juga mengerti betapa kami ingin sekali Tuhan untuk mensikapi akan ibadat ini juga dengan baik. Tuhan tolong supaya kami boleh mempersembahkan pikiran dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, seperti apa yang tadi sudah kita baca bersama, hari ini kita akan memikirkan mengenai salah satu daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang keempat. Kita berada di dalam situasi yang unusual, ya, yang irasional sebenarnya, yang absurd, yang tidak biasanya. Di mana seolah-olah seluruh struktur daripada kehidupan yang kita biasa hidupi, itu mencair, saudara. Bahkan sistem yang kita sudah sangat familiar, di mana kita memainkan role dan peran sehari-hari dari jam ke jam, itu sudah berubah sama sekali. Bahkan mungkin di tengah-tengah ibadat yang seperti ini pun, saudara tidak aware bahwa sebagian besar dari saudara dan saya sulit sekali untuk mensikapi akan ibadat yang seperti ini kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang memang ingin diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Barangkali saudara sambil ibadat ini tidur-tiduran, barangkali berpegangan kepada bantal, barangkali saudara sambil makan snack, barangkali saudara bahkan sambil melihat dari jauh itu TV yang tetap menyala, barangkali saudara keluar masuk, pikirannya kemana-mana, tidak ada yang mengatur. Mau marah orang tua juga sulit sekali. Untuk membuat disiplin supaya kita memberikan 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Untuk mempersembahkan akan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Rasanya sulit sekali, saudara. Jadi apakah ibadat seperti ini itu menjadi ibadat yang cukup meaningful? Itu menjadi suatu pertanyaan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, saudara, di tengah COVID-19 ini, di mana kita terpaksa dirumahkan, kita tiba-tiba itu menjumpai diri kita seperti kehilangan akan pegangan, di mana kita itu memainkan peran yang bisa kita pertanggungjawabkan di dalam kesadaran dari waktu ke waktu. Bahkan kita tidak punya plan, bahkan kita tidak tahu apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu itu cukup efektif. Oleh karena rata-rata kita tidak menjadi produktif lagi. Saudara, dalam kondisi yang seperti ini. Dan kita ini diminta untuk memikirkan mengenai Filipi pasal 4. Salah satu surat Paulus
Yang dituliskan kepada jemaat Filipi di daerah Makedonia, saudara. Suatu jemaat yang dianggap oleh Paulus sebagai jemaat yang paling menyenangkan hatinya. Oleh karena apa? Oleh karena yang pertama kali di daerah Eropa, kemudian mengalami suatu pertobatan dan kemudian berkembang menjadi jemaat yang so faithful dan so mature dibandingkan jemaat yang lain. Jikalau kita perhatikan misalnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, itu sampai memberikan kepada jemaat Korintus itu suatu contoh. Kamu contohlah jemaat Makedonia ini loh. Dalam keadaan miskin. Dan mereka itu pun teraniaya. Sulit sekali mereka itu survive. Dan mereka itu berebut. Ingin memberikan dukungan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang menderita. Saudara bisa membayangkan. Sampai dijadikan, sampai Paulus itu mengingatkan seolah-olah cukuplah. Apa yang kamu beri itu sudah cukuplah. Dari sekian banyak jemaat, salah satu yang so faithful, selalu mendukung pelayanan Paulus, ini jemaat Filipi, saudara. Dan ini ada di dalam suratnya. Dan saya tidak tahu surat ini dikirimkan Paulus itu dari mana. Mungkin dari penjara di Roma, mungkin juga dari penjara Caesarea dan sebagainya. Tidak disebutkan. Tetapi saudara kalau kita mau perhatikan mengenai istana Kaisar yang disebutkan, yang ada di dalam Filipi pasal 1, rasanya ini dari Roma, saudara. Jadi kalau disebutkan ini dari Roma, kemungkinan Paulus itu berada di dalam suatu kondisi yang sedang sangat tidak jelas. Sama seperti kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Yaitu kondisi di mana dia bukan hanya di penjara dan kehilangan semua kebebasannya. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia mau. Tidak ada plan, tidak ada strategi, tidak ada future, tidak ada predictability dalam hidupnya. Kalau betul-betul dari Roma, dia berakhir dengan dibunuh, saudara, oleh Kaisar Nero. Nah, kalau dari sana, jadi bisa dibayangkan, saudara, jadi Paulus ini satu pribadi yang ada di dalam kondisi mirip seperti kita. Yang sebetulnya itu kehilangan semua struktur dan sistem yang familiar yang dia biasa hidupi dari waktu ke waktu. Dan sekarang ini dia menuliskan kepada jemaat Filipi. Dan dia tahu bagaimana mengisi waktu yang di dalam Efesus pasal 5 disebutkan. Waktu itu jahat. Kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa. Dan kita ini menghidupi darah daging yang berdosa. Please remember, time is evil. Nah, di dalam waktu yang berdosa ini, Paulus tahu sekali. Dia harus merebut waktu. Mengisinya dengan something yang mempunyai signifikansi. Jadi waktu ini berbahaya sekali, saudara. Dan Paulus itu bisa merebut waktu. Kairos dari Tuhan untuk mengisinya dengan baik. Sehingga dia tahu apa yang mestinya dia akan katakan ya. Nah, saya tidak akan membaca mulai dari pasal yang pertama. Tapi jika saudara pasal yang keempat saja. Kita melihat bahwa dia menyebut akan nama-nama. Dan dia menyebut mengenai pemberian dari jemaat Filipi ini. Nah, di tengah pemberian itu Paulus mengatakan, aku sudah biasa mencukupkan diri. Di dalam segala perkara. Aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu punya. Aku tahu apa itu tidak punya. Lalu dia mengatakan kalimat di dalam ayatnya yang ke-13. Aku rela seolah-olah. Menghadapi segala risiko apapun juga di depan mata ini. Oleh karena segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dia mau mengatakan something di sini. Oleh karena Paulus itu sudah sangat familiar sekali dengan kesengsaraan. Sehingga saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, dia sampai menyebutkan tidak biasanya dia sebetulnya bragging. Oleh karena ini bukan menyombongkan diri, tetapi dia ingin supaya Korintus mengerti. Betapa dia itu sudah terapung-apung di laut itu sepanjang malam. Dia sudah 3 kali itu mengalami karam kapal. Bayangin aja karam kapal gitu ya. Sudah 3 kali. Dia sudah 3 kali itu dirajam, digebukin, disesah dan sebagainya.
ditimpukin dengan batu, dianggapnya mati, kelaparan, dan ini sudah terbiasa. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, seolah-olah kalau kita berada dalam posisinya, kalau mau menghadapi akan COVID-19, sampai tidak bisa bernafas sekalipun, I'm already prepared. Seolah-olah begitu Paulus mau mengatakan. Jadi kondisi seperti ini yang dihadapin Paulus, plus kalau saudara perhatikan, saya hanya mengulang sedikit. Di dalam Filipi pasal yang pertama, dia mengatakan kalimat-kalimat yang menarik sekali. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Dalam Filipi pasal yang pertama. Dia mengatakan ada orang yang mengabarkan Injil itu dengan dengki. Dengan iri. Saudara kalau mau membaca surat itu pelan-pelan, kita akan waspada itu. Apa yang maksud Paulus ya? Di penjara, kenapa ada orang memberitakan dengan dengki dan iri? Untuk apa dia ngomong itu? Lalu mengatakan kalimat seperti ini. Disangkanya dengan itu dia lebih mempersulit, memberatkan sengsaraku. Waduh. Jadi saya membayangkan ini apa? Jadi ini bukan hanya penderitaan yang Paulus alami secara fisikal, tetapi ini penderitaan oleh karena tekanan dari saudara seiman. Dan kemungkinan besar justru siapa? Rasul-rasul Yesus yang lain. Ada 12 rasul yang lain. Yang tidak cocok dengan Paulus, yang mungkin selalu berulang-ulang itu mengatakan dengan kalimat-kalimat tertentu. Jangan kamu mengabarkan Injil dengan cara kamu ini yang too radical. Mengakibatkan di mana-mana jemaat itu teraniaya. Itu kalimat mereka loh. Oleh karena apa? Paulus tidak berani menyebutkan nama dari rasul. Siapa rasul ini? Apa Petrus? Apa Yohanes? Tetapi ini real. Jadi ini adalah realita bahwa di tengah tekanan seperti itu, Paulus masih dipersalahkan seolah-olah mau dikatakan, lu sekarang masuk penjara. Ya kan? Itu tahu sendiri akibatnya. Aku sudah ngomong dari dulu. Jangan ngabarin Injil dengan cara seperti kamu itu. Jadi Paulus ini mau mengatakan, di tengah kesengsaraanku di penjara, itu ada orang yang mengabarkan Injil itu dengan iri dan dengki. Tetapi dia mengatakan, aku mau mengatakan kepada mereka itu. Kalau ini bukan dari Roh Kudus tahu melakukannya. Memang aku orang radikal. Aku orang Farisi. Aku tidak bisa memakai cara yang lain. Tetapi Tuhan pakai. Dan buktinya apa? Kamu lihat sekarang. Orang-orang di dalam istana sekarang mulai menjadi percaya. Seolah-olah Paulus mengatakan, can you do it? Masuk kepada istana kaisar, membuat mereka percaya. Jadi ini hasil dari penginjilan yang aku lakukan dengan radikal ini. Nah, ini saudara saya tidak ingin mengkhotbahkan bagian ini. Plus, Paulus juga mengatakan kalimat ini. Dulu orang-orang yang timid dan so weak, seperti misalnya Timotius. Lihat sekarang itu menjadi seperti apa. Oleh karena dengan aku dipenjarakan, bangkitlah anak-anak Tuhan yang berani mati untuk Injil. Ini adalah pergumulan Paulus dari penjara pada saat dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya, saudara bayangkan ya. Jadi ini adalah Paulus mau mengatakan, aku rela menanggung apa saja. Oleh karena aku tahu, Kristus menguatkan aku. Dan saya harap saudara dan saya belajar sesuatu. Nah sekarang pertanyaannya muncul ini ya. Jadi berita yang seperti ini adalah berita spiritual, saudara. Yang muatan teologianya itu heavy. Nah saya akan ingatkan ya. Ini bukan berita praktikal. Yang gampang dicerna. Tapi ini masalah teologikal. Muatannya so heavy. Saya kemudian mulai pikir ya. Kalau saya menjelaskan lebih lanjut mengenai rahasia kebenaran teologi Paulus yang seperti ini. Itu kepada jemaat itu siapa kira-kira yang bisa dengar ya? Nah, saya saudara kira-kira 1 bulan terakhir ini. Saya diminta juga talk show dan sebagainya. Lalu mengikuti talk show dari macam-macam itu orang-orang terkenal ya kan. Seperti John Piper dan John Lennox dan sebagainya. Hebat-hebat sekali saudara. Tetapi saya mendengarkan ulasan-ulasan mereka ini. Saya mulai ngeh something. Siapa yang ngerti ya? Apa jemaat ngerti ya? Mau dijelaskan seperti itu tuh apa ngerti ya?
Saya mulai realize 90% jemaat tidak akan ngerti. Saudara. Oleh karena ini muatan teologi ya. Bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Seperti John Piper mengatakan. Ini adalah solid foundation. Rock yang tidak akan movable. Gitu. Tidak akan shaken. Gitu. Tapi siapa yang bakal ngerti? Mau dijelaskan? Di dalam Kolose pasal yang pertama itu disebutkan bahwa Tuhan memang adalah pencipta segala sesuatu. Semua diciptakan oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Wah, itu aja puyeng kita. Preeminent of Christ. Wah, mau dijelaskan siapa yang ngerti? Siapa yang ngerti ini? Waduh, jemaat itu tidak siap. Jadi belum lagi sampai dalam Kolose itu mengatakan dengan Kristus bangkit dari kematian. Semua ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa sekarang diperdamaikan dengan dirinya. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Tapi realitanya, kita masih hidup di dunia. Hidup di dunia yang berdosa, kita masih menghidupi tubuh darah daging yang berdosa. Realitanya di mana kalau Kristus mengatakan, di dalam Dia kamu tidak berdosa lagi. Kamu sudah dibebaskan dari dosa. Di dalam Dia kamu sudah bersama aku di surga. Di dalam Dia kamu sudah hidup baru. Loh, kapan aku hidup baru? Realitanya tubuh darah daging yang lama itu masih aku hidupi. Ini yang dilihat oleh jemaat. Jadi jemaat tidak ready, saudara, untuk memahaminya ini. Oleh karena itu, begitu memasuki kondisi COVID-19 ini, saya melihat di mana-mana seluruh keluarga ini kehilangan akan arah. Hubungan suami istri yang dulu itu kurang baik, sekarang menjadi worse. Sehingga banyak sekali sudah mulai berpikir untuk perceraian dan sebagainya. Oleh karena apa? Mereka sudah tidak terbiasa. Tadinya saja mereka bisa ngapain? Bisa cari escape dengan kerja. Dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Dengan menyibukkan diri sana sini. Mereka hanya bertemu itu barangkali itu untuk makan atau untuk malam hari. Tetapi sekarang bertemu setiap hari. Barangkali 24 jam sehari. Mereka bingung, kehilangan roh. Biasa kalau ngomong cynical. Kalau ngomong selalu marah. Kalau ngomong itu selalu itu critical. Sekarang mereka itu bagaimana mereka harus menghidupi yang seperti ini. Belum lagi, saudara, saya mempunyai beberapa klien itu. Punya record masa lalu. Suaminya atau istrinya pernah selingkuh, saudara. Jadi saudara, ini suasana yang sudah tidak bisa dimaafkan. Dan sekarang ketemu dengan orang ini tiap hari, saudara. Dan harus berinteraksi. Mereka sudah tidak terbiasa. Bagaimana itu rebuild. Bagaimana reconcile. Mereka tidak biasa. Belum lagi beberapa dari klien kami itu. Punya anak-anak. Anak remaja yang tidak bisa diatur. Yang pada saat sehat dulu masih kuliah atau masih sekolah aja. Itu selalu kalau ngomong kurang ajar sekali kepada orang tuanya. Saudara. Bisa bayangin. Itu maunya sendiri mau pergi. Pulang sampai jam 2 pagi, jam 3. Gak bisa diatur. Sekarang anak seperti itu di Roma. Saudara. Dan orang tua ini harus berhadapan muka. Satu hari 24 jam. Ngatur makan aja. Ini selalu dengan wajah yang tidak enak. Omongan tidak enak. Selalu menuntut-nuntut macam-macam. Nanti jebretan pintu ada di dalam kamar sampai berjam-jam tidak mau keluar. Give up. Saya melihat kasihan sekali. Dan saya melihat beberapa keluarga. Apalagi anak-anak yang autis. Saudara kalau tahu anak autis, ketika kami mengadakan pelatihan autis itu saya tapi bingung. Oleh karena kami berempat, itu istri saya dengan beberapa orang itu anak itu begitu masuk di dalam tempat kami. Lari sana, lari sini, sudah teriak-teriak apa aja dimasukkan mulut. Tidak bisa dihandle, saudara. Itu satu anak. Saudara bisa membayangkan. Tadinya ini dititipkan di tempat rehabilitasi. Dan sekarang ini harus stay at home. Orang tua yang tidak ready, bagaimana menjadi terapis bagi anak yang seperti ini. Dan sekarang itu menghadapi ini 24 hours dalam satu hari. Dalam kondisi seperti ini, kita mau worshiping God. Apalagi mikir mengenai preeminence of Christ, mengenai pre-existence of Christ, mengenai Kristus yang begini, Kristus yang begitu. Waduh, di mana di otak itu, saudara? Plus yang oke-oke, ini yang oke-oke ini ya. Itu banyak yang middle class up. Itu sudah masuk di dalam suatu era hidup. Yang sudah sangat terbiasa sekali. Hidup ini just for fun.
Hidup ini hanya untuk fun. Luar biasa sekali. Kita itu masuk di dalam suatu era, bukan lagi pencerahan, penemuan, tetapi kita itu era itu menikmati. Menikmati segala sesuatu. Sehingga saudara, ini tuh masalah yang tidak masuk akal. Seperti misalnya dengan hadirnya 5D ini dari komputer ini. Kita saudara tidak bayangkan, saya itu barangkali belum sekarang ini. 20 tahun yang lalu aja, ketika saya itu ada di Amerika, lalu pada suatu hari kami dengan cucu itu pergi ke Disneyland. 20 tahun yang lalu, itu sudah ada sesuatu teknologi yang membuat film hidup sekali dengan layarnya itu air. Jadi ketika di Disneyland itu keluar air itu dari danau itu. Kemudian film gitu ya. Yaitu Pirate of Caribbean. Waduh, yang nonton lebih dari 1.000 itu. Seperti melihat betul-betul masuk di dalam dunia pirate itu. Luar biasa. 20 tahun yang lalu. Sekarang saudara. Ini tahun yang lalu ketika kita melihat. Misalnya saja ulang tahun. Bukan ulang tahun, itu adalah New Year. Itu tahun baru Imlek di China. Saya kaget sekali oleh karena apa? Itu puluhan ribu orang di stadion. Di tengahnya itu ada seorang biasa main piano, nanti ganti dengan apa begitu ya. Tapi dia menghadirkan orang sekarang itu tidak memakai layar daripada komputer atau layar dari TV. Layarnya itu ada udara. Dunia ini tiba-tiba muncul seorang itu menyanyikan lagu-lagu Chinese itu luar biasa. Muncul bunga di sini, bunga di sana apa. Waduh, seolah-olah itu betul-betul real padahal tidak real. Ini manipulasi daripada visuality daripada manusia. Oleh karena 5G yang makin lama makin luar biasa. Manusia itu bisa menghadirkan realita yang bukan real. Di dalam dunia yang sudah imajinatif luar biasa tidak terbatas seperti ini. Ini orang-orang yang punya duit sudah terbiasa fun. Funnya tidak masuk akal. Kalau saudara lihat akan National Geography, you kenal akan orang namanya Bear Grylls. Bear Grylls itu selalu itu menunjukkan seperti misalnya Man versus Wild. Waduh, dia kemudian itu dijatuhkan di kutub utara atau kutub selatan atau hutan rimba Amazon atau apa tanpa makanan. Tapi sekarang ngajak orang. Orang yang mau diajak aja itu orang-orang top dan sudah ngantri setahun penuh, saudara. Untuk ngapain? Supaya selama 3 hari itu hidup hampir mati. Hidup hampir mati, saudara. Oleh karena tidak bawa bekal apa-apa. Kok mau? Termasuk Perdana Menteri India Modi ikut. Termasuk pemain Federer yang terkenal, pemain tenis itu. Ikut, saudara. Kemudian ngapain? Tidak punya makanan. Minuman tidak ada. Untuk minum aja, itu kotoran dari binatang yang paling baru di perut, saudara. Saya bingung, kok mau? Gitu aja bayar lagi. Untuk apa manusia? Dan kemudian itu melalui akan daerah-daerah terjal yang hampir mati sudah. Saya kalau disuruh ngikutin gitu mati sudah saya. Oleh karena harus memakai cara bagaimana itu survive. Nah, kenapa mau begitu? Saudara di Jepang itu ada orang satu restoran sushi. Itu menyediakan jenis ikan fugu, saudara. Dan ikan fugu itu sebetulnya seperti bluefish seperti itu, yang beracun sekali, saudara. Dan setiap tahun yang mati itu kalau tidak 6 atau 4 orang mati, saudara. Makan sushi ikan mati, tetap orang datang mau makan. Saya sampai bingung, ngapain begitu? Jadi apanya sebetulnya, taste-nya itu membuat manusia itu kemudian ekstasi atau apa? Jadi ikan saja. Jadi life itu seperti ini. Segala macam olahraga. Saudara lihat sekarang menjadi gila, tidak masuk akal. Olahraga sepedaan, olahraga skateboardan, olahraga para layang. Semuanya menjadi gila. Main sepeda itu kemana? Ke Grand Canyon, Colorado. Yang tidak bisa masuk akal, saudara. Bagaimana turun aja saya harus pegangan dari tali dan sebagainya. Itu pun juga tidak berani terus. Ini naik sepeda, saudara. Bagaimana orang bisa melakukan dan berani mati? Oleh karena apa? Life itu sebetulnya sudah ekstra. Sudah beyond. Dia yang dicari adalah thrill daripada adrenalin manusia ini dipompa luar biasa. Nah, orang seperti ini pikirannya preoccupied siang malam dengan apa? Apa mereka punya ruangan untuk hal rohani saja? Impossible. Ya mungkin saja.
Oleh karena memang pikiran manusia sudah isinya seperti itu. Nah, ini persoalannya. Dan sekarang kita sedang bicara mengenai berita dari firman Tuhan dari Filipi pasal 4 tadi. Dan Paulus mengatakan, aku tak sanggup menanggungnya di dalam segala sesuatu. Oleh karena Kristus yang menguatkan aku. Siapa yang bisa menangkap meaningnya? Dan siapa yang bisa menghidupinya? Nah ini. Barangkali orang yang sedang yang sedang dying. Dan sekarang itu percaya tidak ada jalan lain. Kecuali mengatakan dengan grasp pegangan kepada ayat itu. Dan terus mengulang-ulang. Yaitu. Tetapi kita yang lain. How could we? Mengalami akan kebenaran dari firman Tuhan yang seperti ini. Kristus menguatkan aku. Bagaimana ya? Kita mesti menjelaskan dulu kan. Apa kondisi kita. Dan kondisi kita yang seperti ini. Kalau kita misalnya kena COVID-19 dan sedang tanda petik itu dying, nah seperti tadi. Kita mulai pikir. Barangkali kita mulai memikirkan apa yang dikatakan John Lennon atau John Piper tadi. Yang kemudian mulai pikir, pemeliharaan Tuhan itu apa sih? Providensia Tuhan itu apa sih? Lalu kita ingat mungkin, wah pernah John Piper di tempat lain. Dia pernah mengutip juga gitu ya, filsuf Epicurus ya kan, beberapa abad sebelum Kristus yang mengatakan kalimat-kalimat. Sebetulnya di tengah dunia, kenapa ada evil? Jadi pertanyaannya cuma dua, yaitu antara wish and able. Apa Tuhan itu wish, punya keinginan untuk menghilangkan hal yang jahat ini? Plus, apa dia able, apa dia mampu? Apa dia mau dan apa dia mampu? Apa dia mau tapi tidak mampu? Apa dia tidak mau tapi mampu? Wah, ada 8 kemungkinan, saudara. Jadi sekarang itu lalu bagaimana? Nah, barangkali orang di dalam kondisi kritikal mulai tanya. Dituntun oleh beberapa orang yang jauh lebih advance dari kita. Mulai tanya. Jadi providensia Tuhan di mana? Bukankah providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib sekali. Kita di dalam misalnya Mazmur 139 dikatakan, providensia Tuhan tidak bisa dihindari. Sehingga pemazmur mengatakan, Tuhan aku mau menghindar engkau kemana? Mau naik ke langit, aku ketemu engkau di sana. Masuk di dalam kubur juga ketemu engkau di sana. No escape. Engkau selalu hadir menyertaiku. Bahkan disebutkan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 yang disebutkan istilah itu ya. Yang sebetulnya itu istilah mengenai kehadiran Allah yang tidak terhindarkan. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 saudara. Ya kan? Yang dikatakan. Oleh karena di dalam aku engkau bergerak dan hidup. Nah saudara, ini panentheism sebutnya. Istilah panentheism. Di dalam aku engkau bergerak dan hidup. Jadi providensia Allah tidak terhindarkan. Tapi realitanya, janji Allah yang seperti itu. Kita berada di dalam kondisi hidup di dunia yang berdosa. Yang ternyata yang menentukan akan apa yang terjadi dalam hidup ini. Ternyata bukan Allah. Allah cuma salah satu kemungkinan. But he is not the single cause behind everything. Waduh. Dia bukan salah satu penyebab di belakang segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi. Bisa terjadi oleh karena memang God's will. Terjadi oleh karena God's decreed will. Terjadi oleh karena God's natural law. Terjadi oleh karena man's free will. Terjadi oleh karena satanic influence. Terjadi juga bisa oleh karena God intervention dong. Nah. Bahkan God's will itu 90% tidak pernah terjadi. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Siapa yang nurut? Tuhan menghendaki setiap orang Kristen memaafkan dan mengampuni orang yang jahat kepada dia. Siapa yang obedience? Tuhan menghendaki setiap orang Kristen membaca Alkitab dan kemudian mengasihi Tuhan. Siapa yang melakukan itu dengan tekun? 90% kehendak Tuhan itu hanya di-reveal, dibuka. Tetapi kita sendiri harus bertanggung jawab.
Bahkan di dalam providensia dari Tuhan ada yang unpredictable. Nah, saudara perhatikan. Di dalam misalnya saja Yakobus mengatakan, Allah tidak pernah mencobai. Real? Really? Oleh karena di dalam Lukas 22, aneh sekali. Bahwa Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, iblis sekarang ini lagi begging, minta sekali ingin mencobai kamu. Mau menampi kamu seperti gandum. Dan aku izinkan. Bagaimana mungkin? Saya jadi ingat akan peristiwa Ayub. Bagaimana mungkin Allah kok negosiasi dengan setan untuk mencobai Ayub? Itu ada. Ya, bahkan saudara, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengingatkan kalimat ini. Setiap hari, jikalau kamu berdoa, katakan, Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan. Terus lalu apa? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Berarti, Bapak bisa membawa you dan me dalam pencobaan. Waduh, di dalam kondisi yang sangat kompleks seperti inilah kita hidup. Dan kita itu harus mengimani. Oleh karena Dia yang menguatkan aku. Bagaimana kita? Saya percaya sedikit sekali orang Kristen yang bisa mendigest ini. Bahwa betul Tuhan akan menguatkan. Betul di dalam Roma pasal 8 dikatakan, tidak ada lagi yang memisahkan kamu dari kasih. Sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Tapi bagaimana kita experience that? Bagaimana mengalami? Oleh karena ternyata pemeliharaan Tuhan itu hanya bisa diresponi dengan sadar. Oleh orang yang level imannya tinggi. Saya pernah khotbah di tempat ini, saudara. Yang namanya James Fowler itu sampai menemukan ada 7 stages dari faith. Stages yang pertama 0, 1, 2, 3. Tidak mungkin bisa mengalami itu. Jadi orang-orang Kristen yang imannya itu undifferentiated faith. Yang imannya cuma intuitive projective faith. Yang imannya itu mythical literal faith. Yang imannya synthetic conventional. Tidak mungkin mengalami. Oleh karena apa? Masih bergerak kepada kebutuhan-kebutuhan ke dalam. Kemauanku sendiri. Sehingga orang pada level-level seperti ini, isi doanya kalau sakit ya cuma itu. Tuhan sembuhkan, tidak ada yang lain. Sehingga Paulus sampai mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Bayangkan. Jikalau kamu hanya beriman kepada Yesus Kristus untuk hidupmu sekarang, berarti sehat atau sakit, sembuh apa enggak, untuk hidupmu sekarang, kamu orang paling kasihan. Dari seluruh umat manusia. Seharusnya kamu mengerti hidupmu tidak ditentukan oleh sehat atau sakit. Oleh sembuh atau tidak sembuh. Tetapi ditentukan oleh Dia yang sudah menyempurnakan semua karya keselamatannya di atas kayu salib, mati dan dibangkitkan kembali. Wah, sulit sekali untuk dipahami. Yang hanya bisa memahami orang yang sudah mau masuk di dalam level individuatif reflektif. Yang mulai bertanya, Tuhan apa itu? Bagaimana aku bisa menghayati itu? Mengalami hal yang impossible, yang tidak masuk akal ini. Yang di dalam 1 Korintus pasal 2 itu Rasul Paulus mengatakan, memang segala sesuatu yang disediakan Allah untuk orang percaya. Tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada dalam hati manusia. Tapi itu yang disediakan. Nah, kita tahu itu tidak natural. Tapi kita want it. Kita menginginkan. Dan inilah tantangan khususnya untuk saudara di Roma. Di dalam ibadat ini. Bagaimana kata-kata Paulus bisa menjadi kebenaran firman yang kita itu miliki dan kita alami. Aku rela menanggung segala sesuatu. Oleh karena aku tahu Kristus yang akan menguatkan aku. Yaitu jikalau kita itu memang menginginkan. Tuhan tolong. Supaya aku boleh mengalami itu. Saudara dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada puluhan macam, mungkin ratusan macam cara Tuhan menolong. Kadang-kadang cara Tuhan itu menolong, mengkuatkan. Itu kadang-kadang itu aneh sekali. Karena membiarkan dulu sampai berbulan-bulan. Barangkali lebih dari 1-2 tahun seperti Johnny Erickson.
Johnny Erickson Tada itu 17 tahun dia jatuh sampai lehernya itu patah itu sampai menjadi quadriplex itu. Sampai seluruh tubuhnya sampai bawah itu lumpuh. Dia marah sekali pada Tuhan itu. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tidak mengerti dia. Tapi pelan-pelan potensi yang ada di dalam jiwa yang tadi yang tersembunyi mulai hidup. Dia mulai bertanya. Dia mulai memikir. Maksud Tuhan apa? Kalaupun aku tidak sembuh itu apa? Terus muncul itu. Sampai mulai tahu. Pelan-pelan. Bahwa Tuhan mengendaki dia itu. Survive. Dalam kondisi seperti itu. Tiap hari dia baca Alkitab. Sampai dia belajar nulis. Dan bukunya luar biasa indahnya. Dia belajar melukis. Sampai lukisannya luar biasa sekali. Menjadi berkat. Tapi setelah sekian bulan. Sekian tahun maaf. Bahkan sekarang pada usia 70 tahun lebih. Tuhan masih memberikan lagi tambahan sakit. Payudaranya itu karena cancer. Dalam keadaan tua. So dia bertanya, Tuhan apa kurang sih? Apa engkau tidak mempunyai cara lain untuk mendidik aku. Kecuali dengan menyakiti aku. Waduh. Setelah saya mendengar itu, saya bilang, hanya orang yang beriman yang bisa percaya bahwa itu anugerah Tuhan. Hanya orang beriman yang percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Bahwa dia itu hadir dalam hidup. Dengan cara yang tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang Tuhan itu memberikan kekuatan. Kadang-kadang itu melalui pengalaman-pengalaman yang tidak kita duga. Saudara ada seorang missionary di Afrika, di India, yang namanya Paul Hibbert. Jadi Paul Hibbert ini anak missionary India. Dan dia juga kemudian datang kembali ke India menjadi missionary. Tapi dia di daerah tertentu mengabarkan Injil itu. Sampai lebih dari 4 tahun. Tidak ada satu orang pun. Kecuali satu keluarga. Ya kan? Dengan beberapa anaknya. Itu yang percaya. Nah sekarang contohnya ceritanya dalam keadaan capek. Itu Paul Hibbert kemudian tinggal di kota. Ya kan? Dia pikir ya sudahlah nanti seminggu sekali aja dia datang untuk mencoba untuk PI lagi. Karena capek dia sebetulnya. Pada suatu hari datang orang dari keluarga itu yang namanya Yelaya. Seorang pemuda. Nah, dia ngomong kalimat seperti ini. Waduh kita itu ada musibah Pak. Oleh karena apa? Ada penyakit menular, sampar. Banyak orang anak kecil kena panas kemudian lalu meninggal dunia. Dan celakanya sekarang ini keluarga orang percaya ini. Di mana aku itu ikut di dalamnya oleh karena dia sebagai keponakan dari keluarga ini. Ini juga anak terkecil sekarang kena panas. Mulai keluar bentol-bentol. Lalu semua orang kampung itu datang dan mengatakan, lihat nanti, alamu ala orang barat itu. Bisa menyembuhkan apa enggak? Gimana kita? Waduh. Kemudian Paul Hibbert berdoa siang malam dan mengatakan, Tuhan tolong, aku tuh bukan seorang miracle doer. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Gimana? Tapi terpaksa dia datang ke sana. Lalu banyak orang kampung datang dan dia mendoakan akan keluarga ini. Sampai malam hari, sampai dia capek sekali. Anak ini panasnya turun pun tidak. Ya kemana dia terpaksa pulang. Ternyata tidak sampai rumah. Yelaya itu lari dan mengatakan, anak itu meninggal dunia. Dia lemes sekali, dia putus asa dan menangis, Tuhan. Untuk yang kecil aja engkau tidak menjawab doaku. Ya sudah, jalan 2 hari, ternyata hari kedua itu Yelaya datang lagi. Lalu mengatakan, anak itu sudah dimakamkan. Tapi wajahnya terang dia. Dia mengatakan, Pak, heran. Sekarang itu orang-orang kampung banyak yang mau jadi Kristen. Loh, bagaimana bisa? Iya. Ketika anak itu dimakamkan, seluruh keluarga yang kecil ini terus menyanyi, memuji Tuhan. Dan mengatakan, Yesus, aku tidak takut. Dan aku percaya bahwa anakku itu bersama engkau dalam surga. Sehingga tidak ada memisahkan. Nanti kita akan bertemu kembali. Lalu haleluya. Jadi keluarga hanya dengan 5 atau 6 orang menyanyi puji-pujian. Sampai orang-orang kampung itu heran. Yang tadinya sama sekali tidak memperhitungkan menjadi Kristen. Sekarang pengen sekali jadi Kristen. Lalu mengatakan, Paul silakan datang. Siapa tahu Paul mereka itu sedang menanti akan pengajaran dari kamu. Saudara, jadi cara Tuhan memelihara. Itu tidak masuk akal.
Bagaimana Tuhan memelihara tidak selalu berarti Tuhan menyembuhkan atau Tuhan segera memberikan kekuatan seperti apa kita mau. Tidak selalu begitu. Bahkan saudara barangkali ingat ya. Ada seorang perempuan yang lahir itu sebetulnya sehat. Tapi pada usia hampir mungkin 3 tahun begitu. Dia kemudian mulai kehilangan penglihatannya. Kemudian akhirnya buta. Oleh karena buta, anak ini plus aneh sekali. Penyakit itu entah apa. Termasuk dia juga tuli, saudara. Deaf and blind. Orang ini Helen Keller, saudara. Ini keluarga kaya. Sampai bingung anak ini menjadi wild luar biasa. Anak dia keluarga Kristen. Tapi sudah tidak bisa dihandle. Sehingga pada suatu hari Tuhan mengirimkan seorang babysitter. Miss Sullivan. Ini seorang babysitter yang sederhana sekali. Yang ngajarin dia. Ini untuk air itu dia water dipegang-pegang. Ya. Daun dipegang, bunga dipegang, apa dipegang. Dicium, dipegang. Pelan-pelan. Sampai bisa sekolah. Sekolah lulus. Sekolah SMA. Lulus universitas. Sampai menjadi seorang pemimpin gerakan social Christian. Dan dia menggerakkan sampai dia kenal dengan orang-orang tokoh yang luar biasa. Helen Keller. Dan dia anak Tuhan. Dan cara Tuhan itu menghadirkan akan pertolongannya. Itu menghadirkan manusia lain. Yang sebenarnya bukan apa-apanya. Tapi orang ini rela menyertai dia sampai tua. Tidak masuk akal, saudara. Miss Sullivan. Ajaib sekali, saudara. Dan Helen Keller dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada suatu hari dia datang di dalam kebaktian Jumat Agung. Lalu seorang penyanyi yang terkenal sekali yang dulu menyanyi bersama dengan Billy Graham. Menyanyikan, "Were you there when they crucified my Lord?" Nyanyi. Tiba-tiba Helen Keller itu kan diterjemahkan melalui bahasa sentuhan sama Miss Sullivan. Bahasa sentuhan. Dia nangis. Dia minta ke depan. Lalu dia ketemu orang itu. Lalu dia cuma ngomong, "Please, apakah kamu mau nyanyi lagu itu satu kali lagi?" Lalu Helen Keller itu dekat orang itu. Orang itu menyanyi. "Were you there when they crucified my Lord?" Helen Keller itu mengulurkan tangannya. Lalu memegangi bibirnya. Lalu dia itu mengatakan, "I was there." Aku di sana. When they crucified my Lord. Saudara, hidup sebagai anak Tuhan. Itu hidup yang aneh. Oleh karena hidup di dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Jadi saudara jangan membayang-bayangkan. Ya. Kata-kata Paulus ini, itu kata-kata yang hanya menjadi objek rasionalisasi. Yang saudara pikir-pikir, kalau setuju atau tidak setuju, kurang ini, masih bingung itu, saudara jangan begitu. Mari kita itu mempercayai. Dan tadi di dalam pengakuan dosa, sudah dibacakan satu ayat yang baik sekali. Dari Yesaya pasal 59. Yang memisahkan Allah dari kita. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa kita. Sebetulnya kadang-kadang kita itu tidak sadar. Kita itu mau atau tidak mau. Ternyata diatur oleh natur ini. Mari kita katakan kepada Tuhan. Oleh karena Holy Spirit itu sudah hadir dalam diri kita. Dia akan menolong kita. Sehingga kita bisa memiliki broken heart. Contrite heart. Broken spirit. Kita bisa memiliki lapar dan haus rohani. Kita bisa memiliki jiwa seperti anak kecil. Kita bisa memiliki jiwa seperti murid. Jika kita mau. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Pada hari Minggu ini. Di mana saudara dan saya itu bersama-sama sedang memikirkan kebenaran firman Tuhan. Katakan. Holy Spirit. Lead me. Bimbing aku. Supaya aku bisa mempunyai jiwa seperti anak kecil. Jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Jiwa yang mencari Engkau. Sehingga kebenaran-Mu itu aku alami. Biar Tuhan memberkati setiap individu. Yang pada hari ini ikut kebaktian ini. Dan mulai hari ini kita bersama-sama melihat ke depan. Di tengah kondisi yang seperti ini. Yang tidak masuk akal. Absurd ini. Tetap kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan terima kasih. Oleh karena kami tahu kami milik-Mu. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan sertai kami.
Supaya kami boleh berada di dalam kondisi apa saja. Dan kami tidak merasa sendiri. Kami tidak merekayasa hidup menurut rekayasa pikiran kami sendiri. Tapi kami ingin menyesuaikan diri dengan pimpinan-Mu. Berkati jemaat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia